Halo teman-teman, salam jumpa di Warung Gaib Channel. Warung Gaib adalah marketplace pertama dan satu-satunya di Indonesia yang mempertemukan penjual, pembeli, kolektor, dan penggemar produk antik dan spiritual. Aplikasi Warung Gaib sudah bisa di-download di Play Store maupun di App Store, sudah bisa digunakan juga untuk bertransaksi. Warung Gaib berkomitmen untuk menghadirkan pengalaman yang aman dan nyaman dalam bertransaksi dengan menggunakan satu genggaman tangan. Kami di Warung Gaib mengupayakan agar produk-produk yang mungkin sudah ada sejak puluhan atau ratusan tahun yang lalu untuk tetap dapat eksis di tengah-tengah kita dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Kami di sini di Warung Gaib biasanya memanggil teman-teman penjual, pembeli, seluruh pengguna aplikasi dengan dengan panggilan sayang warga, dengan menyingkat kata Warung Gaib. Di sini untuk teman-teman warga yang punya produk antik dan spiritual yang ingin dibahas, ingin ngobrol bareng, silahkan hubungi nomor atau email yang ada di kolom deskripsi. Oleh karenanya di sini jangan lupa untuk subscribe, klik like dan share supaya nggak ketinggalan video-video kami berikutnya. Nah, hari ini kita kedatangan salah seorang warga yang menyediakan jasa tarot reading, yaitu Mas Herdi dari Amulet Sage. Terima kasih Mas sudah datang. Ya, sama-sama sudah mengundang saya. Saya Herdi dari Amulet Sage Tarot, warga, salah satu warga. Ya, terima kasih. Mas, penasaran sebelum kita bahas tentang produk tarotnya Mas nih. Amulet Sage itu apa sih maksudnya? Sage ya bacanya ya? Sage, Amulet Sage. Saya suka waktu itu pada saat zaman SMP manga yang namanya Shigokara, karyanya Peach Pit. Nah itu dia salah satu ada karakter utamanya itu ada Amulet Heart, Amulet Spade, sama Amulet Clover. Nah saya lumayan fans dengan manga itu. Terus jadi ya udah saya tambahkan Sage aja karena waktu itu saya masih SMP suka mungkin ada yang masih ingat main Ragnarok online dulu. Karakter saya itu Sage, jadi ya udah saya tambahkan saja untuk username Twitter saya pada saat itu. Nah setelah mau memutuskan untuk bikin bisnis tarot secara resmi pada saat tahun 2016, ya udah saya pakai handle nama saya aja. Jadi supaya yang dari masa lalu tetap diabadikan lah dengan sekarang gitu. Seperti itu ya. Nah, Mas ini tarot dari 2016. Sementara kenal tarot pertama kali sendiri kapan Mas? 2011. 2011. Itu gimana awalnya? Mulai kenal dan kemudian tertarik, bisa minta tolong ceritakan? Pada saat itu saya cuma jalan-jalan di salah satu di toko buku sih ya, toko buku ini di area Cilandak. Terus kebetulan ada ketemu satu set tarot yang namanya Beginner's Guide to Tarot. Terus waktu itu saya lihat ya, gambarnya bagus ya ini. Terus ya udah lihat kotaknya dikit, ya udah terus saya taruh lagi. Tapi entah kenapa sama beberapa hari setelah itu ya kebayang terus. Akhirnya beli. Akhirnya dapat sebagai kado ulang tahun. Waktu itu Mei ya, ulang tahun saya pada saat Juli. Jadi ya udah ini aja deh buat kado ulang tahun, terus saya dapat. Padahal nggak ada sama sekali, nggak ada tertarik dengan tarot sebelumnya sama sekali, enggak. Terus bisa ngasih kado buku tarot, berarti kan harusnya tahu gitu Mas ada ketertarikan atau gimana? Iya, kayaknya menarik ya sudah itu aja sih. Kayak nggak ada alasan yang dalam atau apa gimana gitu, tapi kayak menarik itunya satu kartu sama bukunya tuh kayak ketarik lah. Terus akhirnya mulai tertarik tuh perjalanannya gimana, maksudnya dari kan kita nggak mungkin langsung bisa tertarik begitu kan, gimana? Ya, karena dulu ya mungkin ada beberapa yang tahu juga dari anime juga ada yang namanya Vision of Escaflowne, itu dimana tokoh utamanya kelempar ke dunia lain sambil membawa kartu tarotnya. Kartu tarotnya itu sering muncul untuk di berbagai episode lah gitu. Dan ya aku lihat ya menarik gitu. Terus kan motif tarot tuh kan sering dipakai di berbagai game sekarang juga lah, kayak Persona series, Shin Megami Tensei dan segala macam. Dan dari situ ya kayaknya menarik juga nih kalau misalnya kalau pelajari lebih lanjut gitu. Terus akhirnya mulai berani membantu orang-orang dengan kemampuan tarotnya itu gimana maksudnya perjalanannya? Kalau itu saya kan masuk kuliah 2011 sama dengan pas pertama kali ketemu tarot. Ya udah saya bawa deck saya ke pas ada. Deck itu kartu ya? Decknya itu sebutannya deck ya? Deck kartu. Tarot decknya, lalu ya udah saya coba reading ke berbagai teman sangkatan kah, dari berbagai jurusan kah, karena ada yang dengar, karena kan ya dari mulut ke mulut lah, kan pada saat itu kan kayak emang gratis ya, itu cuma emang, dan aku juga nggak berani lagi ya karena ya masih belajar. Jadi tapi dengan menyebar berarti ada reputasi, ada
kredibilitas yang ya, membuat orang merasa bahwa itu nggak disangka juga gitu. Hmm. Padahal awalnya cuma kayak ya udah semua sebagai hobi, sebagai iseng, cuma karena yang buat nge-explore sesuatu yang baru, karena kan baru masuk kuliah ya. Berarti kan kayak wah pengen coba macam-macam gitu, interestnya apa gitu. Jadi ya udah dengan tarot itu sebagai salah satu minat saya dalami lebih lanjut. Terus habis itu dapat feedback juga. Fast forward ke 2016 kan, jadi kalau misalnya kamu narik biaya buat ini aku nggak keberatan loh mau membayar. Nah habis itu aku pikir ya apa udah 5 tahun berarti ya? Iya 5 tahun, 5 tahun. Soalnya kan ada on off-nya juga sih. Ada kalanya juga saya nggak pegang kartu sama 1 tahun itu pas tahun 2014. Terus ya mulai ngebaca orang lagi dan ya pelajari lagi lebih lanjut. Terus ya udah mau lulus dan segala macam. Jadi deh coba bikin gitu. Nah yang jadi tadi gue tertarik Mas Herdi bilang coba mendalami sebetulnya ketika orang tertarik dengan tarot apa sih maksudnya, apa yang perlu diperdalam dan bagaimana cara mendalaminya sih? Banyak lebih banyak nih ininya. Arti kartu ada beberapa yang mungkin terlalu terpaku pada buku panduan arti kartu secara umum. Bagaimana supaya kita bisa membaca kartu lebih dari visualnya, tergantung konteks pertanyaannya seperti apa. Belum lagi tentang gimana kita fokus pada pertanyaan si klien tersebut. Lalu bagaimana kita memperjelas tentang bagaimana dari A ke B, bagaimana dari permasalahan yang sekarang ke solusinya, ke hasil yang diinginkan kira-kira akan jadi seperti apa. Kalau hasilnya tidak diinginkan, apa yang sebenarnya menyebabkan hasil yang tidak diinginkan tersebut. Mas, ketika belajar dari awal kemudian memperdalam tuh otodidak atau belajar sendiri sih Mas? Otodidak saya. Otodidak? Ya. Itu belajar dari satu buku atau gimana? Dari berbagai buku, dari berbagai situs saya filter, kumpulkan, terus ya udah coba-coba trial and error juga. Jadi mana yang nyambung arti kartunya, mana yang pas lah istilahnya dengan konteks pertanyaannya, mana yang benar cocok dengan saya dan berdasarkan pemahaman sendiri pribadi atas kartu tersebut juga. Nah, itu yang saya penasaran itu ketika ada beberapa buku, mereka sebetulnya mengajarkan hal yang sama, cuma cara penyampaian yang berbeda atau mereka beda-beda sih maksudnya? Tarot A atau tarot B atau gimana sih? Beda-beda sih, soalnya tergantung juga ada banyak sekali kan jenis kartu juga ya. Jadi ada beberapa buku yang untuk deck tarot A, deck tarot B dan segala macam. Ininya kartu-kartunya beda semua ya? Beda-beda? Beda-beda. Ada 3 style, yaitu adalah Rider-Waite-Smith. Apa itu? Rider-Waite-Smith itu yang tarot yang dari Inggris abad 19 itu yang paling umum motifnya. Gambar kartunya yang paling beredar di masyarakat itu sekarang adalah Rider-Waite-Smith. Tapi cara kerjanya? Maksudnya ada 3 jenis itu, cara kerjanya akan berbeda-beda atau hanya gambarnya saja? Gambarnya saja sih, tapi prinsip di belakangnya, prinsip desainnya, karena ada unsur astrologinya, ada unsur magisnya, unsur occultnya, itu Rider-Waite-Smith lumayan cukup kental gitu. Kemudian ada lagi? Ada yang namanya Thoth. Thoth ini berdasarkan teori yang pembaca tarot dari abad 17 gitu ya, di mana beliau tadi 19 ya, ini 17 ya, berarti sebelumnya ya? 17 bahwa tarot itu berdasarkan dari Mesir, berdasarkan teori dia berdasarkan dari Mesir lah gitu. Ini sebenarnya baru dicetak itu pada setelah abad 19, jadi Rider-Waite-Smith habis itu baru Thoth. Sebenarnya teori yang dari ETA yang Thoth-nya ini sudah agak lama lah, dari abad 17 gitu. Cuma ternyata ada basisnya, tapi masih populer sekarang karena memang unsur occultnya yang kuat lah gitu. Karena dibuat oleh si Aleister Crowley. Kemudian setelahnya? Lalu satu lagi itu yang paling kuat di sini, tarot Marseille. Marseille itu deck historis dari abad 15-16. Di mana decknya ini memang dipakai untuk permainan, memang tidak dipakai untuk ngeramal pada saat awalnya. Jadi tarot itu sebenarnya game. Awalnya yang di abad 15 ini ya? Awalnya game. Dan cukup marak di Italia dan Prancis. Kemudian yang banyak digunakan sekarang adalah justru yang di Rider-Waite-Smith. Kemudian apa pengaruhnya? Pengaruh orang menggunakan yang abad 15, abad 16 itu maksudnya pengaruh di style atau pengaruh di apa sih? Pengaruh preferensi pribadi, style juga. Karena kalau misalnya Marseille tarotnya itu ada simetrisnya sehingga cukup mempermudah untuk menyampaikan maksud-maksud kartunya apa, dari A ke B bagaimana menjelaskan gambar ini menyambung ke konteksnya bagaimana, konteks pertanyaan si klien itu seperti apa. Dan sebenarnya nggak ada deck yang lebih bagus atau yang lebih buruk dari yang tidak, karena itu kan termasuk
tergantung si penggunanya juga. Ujung-ujungnya adalah orang di balik layar yang membaca keterkaitan antara gambar dengan kliennya ya. Ya kayak kayak samurai dengan katananya aja kan. Mau pakai wakizashi kah, kalau mau pakai tachi kah. Ya kalau misalnya nggak tahu cara pakainya ya sama aja bohong. Semuanya kan juga senjata yang cukup mematikan. Kemudian saya ketika Mas tadi bilang style, maksudnya style itu ada apa aja sih? Kemudian stylenya Mas tuh yang seperti apa? Style saya itu berdasarkan cunning folk style, di mana berdasarkan logika. Kenapa kartu cangkir ditaruh itu berhubungan dengan emosi dan hati. Cangkir kan dipakai untuk minum itu untuk supaya mempersehat tubuh. Sorry, gimana? Tadi maksudnya ada kartu taruh cangkir tuh maksudnya di deck itu ada yang ada yang cangkir gitu ya? Ada yang cangkir, ada pedang, ada tongkat, ada koin. Lalu stylenya yang dikatakan itu menjadi style ketika kartu cangkirnya ini kena itu cangkir ya? Cangkir. Ratu cangkir. Ratu cangkir ini, cangkir biasanya identik dengan emosi, dengan perasaan, dengan hati, jantung. Kenapa? Karena ya kita pakai cangkir untuk minum. Air itu untuk supaya menyehatkan ke tubuh, ke hati, ke jantung. Jadi makanya berhubungan dengan. Terus kita juga pakai cangkir untuk bersulam. Erat hubungan dengan orang lain. Erat hubungan dengan orang lain makanya gitu. Sementara untuk style yang lain, misalkan itu adalah style yang Mas, saya penasaran style lainnya itu seperti apa gitu, maksudnya dalam membacanya atau gimana? Dalam membacanya ada yang lebih memfokuskan pada aspek astrologi, karena ada beberapa deck tarot di mana kartunya itu mewakili Uranus, Mars, dan segala macam zodiak gitu. Jadi ada yang pakai pendekatan astrologi secara penuh. Ada juga pakai sistem Kabbalah, sistem mistisisme juga. Dan juga ada beberapa yang pakai psikoanalisis, ada pakai archetype, itu banyak sekali. Jadi kalau misalnya dibahas-bahas kayaknya nggak bakal habis gitu. Tapi aku secara umum, secara visualnya gimana? Bagaimana dua kartu ini berhubungan dengan permasalahannya si klien. Dari 5 tongkat ke 7 cangkir. Kalau misalnya nanya soal kerjaan, berarti ya Anda tidak cukup sehat untuk menangani permasalahan ini, karena 5 tongkat itu biasanya kesehatan, 7 cangkir itu biasanya permasalahan, berarti ya nggak cukup sehat untuk menjalani ini. Tapi semua karakter di kartu itu, maksudnya apapun kartunya ada ya keterwakilan simbol itu ada ya? Ya, 78 lembar. 78 lembar dibagi 2 kelompok. Arkana minor yang cangkir tadi, cangkir tongkat pedang, dan juga 22 arkana mayor yang mewakili kejadian besar atau aspek-aspek besar dalam kehidupan, kayak the Tower, the Fool. Dan itu menandakan simbol yang berbeda-beda ya? Beda-beda. Dan semakin mendalam, berarti seorang tarot reader itu harus paham semua simbol 78 kartu itu ya? Setidaknya nggak mesti terlalu sih, yang penting mengerti tentang bagaimana simbolnya berinteraksi dengan satu sama lain, bagaimana satu simbol mempengaruhi yang lainnya. Mempengaruhi yang lainnya itu apa maksudnya? Ya, seperti karena ketika klien meminta itu nggak mungkin ambil satu kartu gitu maksudnya? Tidak, saya tidak pernah pakai satu kartu aja, minimal 3. Jadi ini terus minta ambil silahkan 3 gitu? Iya, 3. Kemudian? Ya roda kehidupan sama keadilan. Berarti ya dia merasa tidak bisa mengendalikan kehidupannya lah. Merasa bahwa dunia itu sebenarnya tidak adil gitu. Karena justice itu keadilan, jadi dia tidak adil kalau di sini gitu. Jadi makanya dia merasa seperti menjadi korban atas nasibnya sendiri, padahal sebenarnya kan masih ada yang bisa diubah gitu. Berarti sebetulnya yang tadi Mas jelaskan ini, yang saya tangkap adalah klien menanyakan apa yang dirasakan sekarang gitu ya? Apa yang dirasakan sekarang, apa yang perlu mereka ketahui gitu. Soalnya macam-macam. Ada yang nanya tentang prospek karir. Prospek karir gitu bisa? Maksudnya? Proses karir bisa. Proses karir. Tapi kartu yang disajikan 78 ini, maksudnya gitu? Iya, satu deck penuh ini. Ada beberapa, kalau misalnya di Eropa Timur, di Eropa Tengah itu rata-rata mereka pakainya cuma 22 lembar, itu yang Arkana Mayor. Yang cuma ada yang ini, Justice, Wheel of Fortune itu. Cukup lumayan banyak muncul di pop culture juga sih, jadi ya mungkin ada beberapa yang sudah familiar. Maksudnya ketika karakter style
tarot reader yang lain itu akan seperti apa gaya membacanya atau apa? Gaya misalnya? membacanya, pembawaannya, visualnya, ada juga yang kayak pakai item gotik, decknya juga gotik. Itu kan lebih appearance-nya apa tampilannya gitu. Kalau dari apanya maksudnya yang membedakan antara Mas dengan Mas Herdi dengan style yang lain tuh apa maksudnya ketika orang nanya tentang pekerjaan dan dapat satu kartu, ada kemungkinan tarot reader lain akan membacanya seperti apa sih atau hal apa sih yang membedakan? Korelasinya sih palingnya. Karena style saya itu seperti yang aku bilang, aku fokus ke visualnya, bagaimana cangkir, bagaimana koin itu berhubungan dengan permasalahan dan konteks pertanyaannya sekalian itu. Ada beberapa tarot reader yang mereka emang nggak perlu pertanyaan yang mendalam gitu, kayak langsung baca-baca aja dan nggak masalah. Itu emang style mereka. Gitu. Cuma aku lebih mencari presisi, mencari ketepatan, presisi dalam sebuah tarot reading. Jadi dia mau tanya soal karir, berarti aku hanya fokus pada saat karir aja, nggak ngelantur ke yang lain, kecuali kalau misalnya ada indikasinya. Tapi secara umum ya, kalau kerjaan ya oke, kerjaan aja, karena kalau enggak ya kalau bisa tercerai-berai arahnya dan dia akan membantu sekalian. Berarti ketika klien datang dia akan secara spesifik menyebutkan dulu ya mau dianalisis, dibacanya di apa namanya bidang apa gitu ya. Biasanya sih curhat dulu atau diskusi sama saya dulu lah gitu. Soalnya kan ngobrol dulu. Karena kan orang itu cocoknya sama tarot readernya kan bisa beda-beda. Ada bisa cocok sama saya mungkin, tapi mungkin ada yang kurang cocok sama saya dan nggak masalah. Pada saat itu terjadi ya paling ya udah saya punya kenalan beberapa tarot reader lain, mungkin cepat kalau cocok. Oke. Berarti kalau gitu bisa berapa lama sih Mas biasanya pelayanan tarot gitu? Maksudnya kan berarti kan butuh cerita, nggak bisa datang sekilas pekerjaan, saya mau pekerjaan gitu, nggak mungkin ya? Rata-rata 20 menit, 30 menit sudah selesai juga sih. Oh gitu? Karena kan kalau misalnya via chat ya rata-rata segitu, ada juga yang via telepon. Biasanya sebelumnya udah chat saya sebelumnya lah gitu, udah cerita dikit, jadi misalnya pas sesi telepon mulai, pas 20 menit, ya udah langsung ngebahas semuanya gitu. Jadi ya, atau enggak cerita lagi loh, detail-detail lain yang mungkin lupa pada saat chatnya dulu gitu. Jadi makanya diskusinya itu penting, preliminary worknya itu penting lah, prakonsultasinya itu penting. Kalau gitu yang jadi pertanyaan saya kemudian, ada prinsip-prinsip yang dipegang nggak sih Mas? Ketika menjadi tarot reader, value-value yang Mas pegang teguh? Tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit, hanya secukupnya. Itu prinsip utama saya yang saya. Apa tuh maksudnya? Tidak terlalu banyak informasi yang diberikan ke klien, tidak terlalu sedikit, hanya cukup, hanya setaranya saja. Kenapa? Pada takarannya. Kenapa? Karena ada orang bisa tergantung dengan para tarot reader. Ada kecenderungan. Ketergantungan gitu. Jadi dikit-dikit nanya gitu. Iya. Jadi makanya, dan apa yang perlu dia ketahui pada saat itu, ya udah saya sampaikan. Dan juga ada kalanya kalau manusia itu baru kejadian yang sesuatu yang buruk aja baru belajar gitu. Soalnya ada kalanya kalau misalnya saya sampaikan sesuatu tuh nggak mudah. Dan nggak belajar ada keras kepala, ada itunya, dan baru kejadian tersebut baru belajar ya. Ya namanya manusia lah. Boleh coba nggak Mas? Seberapa tarot satu apa gitu buat tunjukin? Bisa? Ya boleh saja. Coba panggil Mbak Nadia deh, Mbak. Saya coba Mbak Nadia coba. Mau coba nggak Mbak? Boleh. Nih, ada yang ingin ditanyakan Kak? Harus spesifik. Karir aja deh. Karir yang sekarang akan jadi seperti apakah atau gimana? Prospek atau apa yang perlu diperhatikan dalam karir sekarang? Itu deh yang perlu diperhatikan dalam karir. Baik. Oke, yang perlu diperhatikan ada 3 kartu ini. Nah, kartu 4 cangkir, berarti ya masih aman, tenang aja. Di sini masih aman kok. Yang perlu diperhatikan soal hari ini, berarti ya tetap lanjutkan apa yang dikerjakan sekarang dan harusnya tidak masalah. Cuma debt
Ini kartu kematian. Orang selalu jipat duluan kalau misalnya lihat kartu kematian. Tapi sebenarnya ini yang perlu dilakukan sini adalah membuat keputusan cepat. Karena akan ada banyak perubahan yang akan terjadi selama beberapa bulan ke depan, dan mau nggak mau harus ambil keputusan cepat nih, gitu. Harus berani tebas. Yang perlu ditebas, yang nggak perlu ditebas ya jangan tebas, gitu. Jadi harus ada berani, ada ketegasan dan berani tebas. Dan terakhir adalah magician. Magician ini bagus lah kalau misalnya dalam hal kalian. Jadi berarti diakui kemampuannya, dan juga kadang-kadang mesti pakai akal bulus. Jadi nggak bisa terlalu lurus-lurus saja mana dia dalam karirnya. Kalau misalnya mau sukses mau nggak mau ya mesti cerdik, mesti ada akal bulusnya gitu. Oh gitu ya? Ya, tapi setidaknya yang aku lihat di sini kalau misalnya ada 4 cakir berarti oke, posisinya aman lah, setidaknya nggak bakalan dikat dalam waktu dekat kok. Gitu. Oke deh. Itu yang tengah itu yang perlu diwaspadai ya? Ya, yang penting ketegasannya ini perlu berani mentebas juga. Akan ada banyak perubahan dalam beberapa bulan ke depan ini. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Oke deh. Iya. Mantap, terima kasih. Oke, makasih Mas. Terima kasih. Ya, Mas sama-sama. Apa ketika Mas dulu belajar tarot dan mulai mendalami, ada ketertarikan kenapa nggak ramalan yang lain sih gitu? Maksudnya kan nggak semua orang punya, kayaknya gue punya kemampuan menganalisis nih, punya kemampuan membantu orang. Ya. Pernah coba kayaknya ini ramalan yang lain sama menarik ya, pernah coba-coba gitu nggak? Sekarang saya lagi proses belajar yang namanya kartomansi, itu dimana pakai kartu remi. Berarti ramalan tarot, ramalan menggunakan kartu itu bukan cuma tarot ya? Oh tidak, ada banyak sekali. Ada Lenormand, tapi kalau di Indonesia lebih identik istilahnya tarot ganda, meskipun tidak ada hubungannya dengan tarot sama sekali. Lenormand itu populer di Eropa tuh banyak, dan juga kartu remi. Sebelum kartu tarot, kartu remi. Sebelum kartu tarot orang pakainya kartu remi untuk ngeramal secara umum. Dipakai oleh banyak orang gypsy Romania zaman dulu. Di umum kalau misalnya orang pakai untuk ngeramal pakai kartu ya biasanya kartu remi. Terus apa maksudnya, dulu sempat coba-coba jenis ramalan yang lain atau apa maksudnya? Pertama yang saya terekspos memang tarot sih. Baru tertarik untuk yang coba yang lainnya belum lama ini sih. Belum lama ini. Karena memang ya tarot itu kalau dalam bentuk ramalan itu lumayan mainstream lah, dalam artian ya cukup gampang nyari referensinya, cukup gampang untuk cari yang praktisionernya seperti apa, yang mempraktikkan seperti apa. Ada beberapa yang kalau ngeramal kan macam-macam, ada yang pakai bola kristal, ada yang pakai garis tangan, ada yang pakai bunga, itu juga macam-macam. Dan saya kira ya udah ini paling gampang, makanya bisa dibawa kemana-mana dan nggak terlalu ribet lah merawatnya. Kalau kartu tarot itu ada yang mahal, ada yang murah, itu apa sih maksudnya yang membedakan? Itu penerbit sih ya. Kartu tarot kan juga produk ya, produk juga komoditas juga. Jadi bahannya, gambarnya itu ya? Bahannya, gambarnya, kualitasnya. Ada beberapa yang KW juga di Indonesia banyak. KW yang reprint lah istilahnya sih, bukan KW lah. Dan tergantung style kartunya seperti apa, yang seperti yang sudah bahas tadi kan ada Rider Smith, ada Todd, ada Marseille, dan tergantung penerbitnya masing-masing beda. Kalau kedepannya Mas punya cita-cita apa dengan tarot, dengan bisnis tarotnya Mas? Cita-cita yang ke depan? Pengen kembangin lebih banyak lagi sih pastinya, dan juga pengen ngajar juga, tapi saya masih belum siap untuk itu sih. Oke, untuk ngembangin itu maksudnya gimana ngembangin? Lebih banyak lain lagi, lebih bisa partisipasi di event. Saya dulu lumayan cukup sering untuk di event ya, untuk pasar malam dan segala macam. Tapi ya karena kondisi sekarang ya jadi sangat ya, makanya ini lumayan ya pakai aplikasi. Makanya dengan warung gaib setidaknya ya oke lah, bisa nge-reach banyak orang baru. Ya, untuk teman-teman warga nih yang pingin tanya-tanya, diskusi, konsultasi tentang hidupnya, silakan download aplikasi Warung Gaib, bisa diketik aja di kolom pencarian Amulet Sage gitu ya, Amulet Sage. Ntar misalkan ketemu beberapa tarot, bisa langsung chat aja dengan Mas Herdiansyah, bisa langsung diskusi. Untuk tarifnya sudah tersedia di aplikasi. Baik Mas, ada yang mau disampaikan lagi tentang Mas yang membedakan tarot Mas dengan tarot yang lain? Saya carinya presisi sih, jadi tidak ada keambiguan. Kadang-kadang bisa baik, kadang-kadang galak, tergantung kliennya juga sih. Soalnya kadang-kadangnya
perlu dikepak juga sih beberapa kali. Hmm. Dan yang penting prinsip saya adalah setiap kehaluan dan kegalauan bisa ditebas. Akan saya tebas Oh, dengan bagus ya. tegas. Setiap kehaluan dan kegalauan bisa ditebas ya. ya. Baik, terima kasih untuk Mas Herdi atas waktunya. Mohon maaf ngerepotin untuk Ya, teman-teman sama-sama. warga di sini yang ingin ikut bareng ngobrol tentang produk-produk antik dan spiritualnya bisa hubungi. Jangan lupa untuk klik subscribe, like dan share. Oke, oh ya, nih ada kenangan dari Warung Gaib. Terima kasih, Mas. Ya. Terima kasih banyak. Oke deh, sampai sini aja. Sampai jumpa di video-video berikutnya di channel Warung Gaib. Bye bye. Thank you.